Baik, adik-adik sekalian, di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang pengantar fundraising. Kita akan berbicara apa itu fundraising, lalu kemudian apa manfaatnya, lalu kemudian dasar hukumnya, ruang lingkupnya, dan berbagai macamnya. Adik-adik sekalian, rahimahullah, yang pertama yang kita bicarakan adalah apa itu fundraising ya. Jadi kita akan bicara tentang apa itu fundraising. Nah, nah, oh, fundraising berarti adalah masih ingat minggu lalu apa itu fundraising? Fundraising itu adalah menghimpun dana ya. Ya, fundraising adalah menghimpun dana. Nah, atau kemudian dalam istilah sederhana dikenal dengan menggalang dana ya. Jadi menggalang dana. Nah, lalu kemudian ada manajemen. Nah, manajemen berarti adalah cara ya kan? Ya, cara apa? Cara menghimpun dana, cara menggalang dana. Dana apa di sini? Dana sosial, ya. Dana sosial, dana berbagai macamnya. Jadi ini tentu akan menjadi sangat menarik. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, penting nggak fundraising ini? Ya tentu sangat penting. Penting bagi apa? Yang pertama tentu penting bagi lembaga. Nah, kenapa dia penting? Karena dia merupakan sangat berarti bagi apa? Eksistensi. Ya. Dia sangat berarti bagi eksistensi. Eksistensi itu apa? Keberadaan lembaga. Artinya kalau fundraisingnya bagus, maka ekstensi lembaga itu akan baik, akan bagus. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Pertumbuhan. Nah, akan pertumbuhan. Nah, tumbuh atau tidaknya sebuah lembaga itu ditentukan oleh fundraisingnya. Jadi ini sangat penting sekali. Kalau ditanyakan apakah fundraising itu sangat berarti bagi sebuah lembaga, sangat berarti sekali. Kenapa? Karena dia untuk menjaga apa tadi deh? Eksistensi. Eksistensi apa? Keberadaan. Yang kedua apa tadi? Menjaga pertumbuhan. Nah, dari sekalian rahmatullah. Nah, kalau kita ibaratkan fundraising tadi, maka fundraising tadi sumber dananya dari apa? Sumber dananya. Nah, sumber dana fundraising itu bisa bersifat dari individu. Nah, yang kedua bisa bersifat dari organisasi, ya. Lalu bisa dari badan hukum. Nah, individu ini bisa macam-macam. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, dan berbagai macamnya. Nah, begitu juga dari organisasi dan badan hukum. Adik-adik sekalian, nah, apa kegiatan fundraising ini? Kegiatannya adalah menghimpun dana. Ya. Menghimpun dana. Nah, untuk apa dana ini dihimpun? Dana ini dihimpun dua. Untuk apa? Membiayai untuk membiayai program. Ya, membiayai program. Nggak mungkin bisa berjalan sebuah program sebuah program lembaga kalau tidak ada dana. Maka dibutuhkanlah dana ya. Yang kedua adalah kegiatan membiayai kegiatan operasional. Nah, jadi menjadi sangat penting sekali adik-adik sekalian bahwa fundraising ini kegiatannya apa, Pak Endra? Kegiatannya menghimpun dana. Buat apa dana tadi? Untuk membiayai program. Program misalnya program apa misalnya? Mengentaskan buta aksara misalnya. Lalu mengentaskan kemiskinan misalnya. Ya, mengentaskan bebas buta huruf, buta Al-Qur'an dan berbagai macamnya. Itu kan program. Nah, untuk program kan butuh biaya, dana. Nah, dari mana dananya? Dari fundraising. Nah, ini menjadi sangat penting. Begitu juga lembaga butuh kantor, butuh karyawan, butuh SDM dan berbagai macamnya, maka butuh gaji kan? Dari mana gajinya? Tentu harus dari dana. Dana dari mana? Dari penghimpunan dana fundraising tadi. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, siapa pelaku fundraising ini? Ya, siapa pelakunya? Pelakunya adalah bisa individu, bisa perorangan, ya, lalu bisa juga kelompok, lalu bisa juga organisasi, bisa juga perusahaan. Nah,
Tapi yang paling banyak di Indonesia kita perhatikan cuma 2 ya, 3 ya, individu, cuma 2 paling, kelompok sama organisasi ini yang paling banyak kita lihat misalnya. Nah, organisasi ya ada banyak sekali ya, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU ya. Lalu kemudian ada juga misalnya kita perhatikan seperti dompet duafa ya, rumah zakat dan berbagai macamnya. Jadi ini tentu akan menjadi sangat penting sekali bagaimana memberikan pelakunya. Jadi pelakunya siapa tadi, Dek? Individu, kelompok, organisasi, perusahaan. Nah, hadirin sekalian rahimahullah. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya, Pak Endra? Cara fundraising ini bagaimana caranya? Yang pertama adalah memberitahu ya, memberitahu. Jadi umpama ada program, lalu dia beritahu masyarakat, lalu kemudian masyarakat lah menyumbang lah. Nah, jadi kan dengan cara memberitahu. Atau yang kedua, mengingatkan. Ya, mengingatkan, ya, diingatkan bahwa kita ada program ini dan berbagai macamnya, ya. Kadang-kadang melalui jaringan WA, grup WA, ya, atau berbagai macamnya. Lalu kemudian yang ketiga, bisa mendorong. Mendorong orang berbuat kebaikan, ya, mendorong orang berbuat kebaikan dengan mengatakan bahwa pahala sedekah itu berlipat ganda. Orang bersedekah itu adalah misalnya dia terhindar dari bala dan berbagai macamnya. Lalu kemudian yang berikutnya lah membujuk. Apa membujuk itu? Hah? Membujuk, merayu gitu ya. Ayo dong, kamu zakat saya dong. Ayo dong, kamu wakaf dong. Ayo dong, dan berbagai macamnya ya. Jadi itu. Atau yang kemudian yang terakhir, mengiming-iming. Nah, mengiming-iming ini bisa kita lihat misalnya di undang-undang zakat atau undang-undang pajak, di mana kalau kemudian kamu bayar zakat misalnya, maka pajak kamu akan berkurang. Dan itu kan mengiming-iming dengan reward ya. Atau kemudian banyak sekali ya reward-reward yang diberikan oleh lembaga misalnya. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting caranya. Nah, ruang lingkupnya apa, Pak Endra? Ya, ruang lingkupnya fundraising ini tidak hanya sebatas uang. Ya, jadi salah kalau kemudian kita mengatakan fundraising itu hanya uang. Nah, contoh misalnya kita masih ingat ada bar beku misalnya, ya, barang bekas, ya, yang layak itu lembaganya, masih ingat, ya. Jadi dia belilah barang bekas itu, ya, mungkin ya di bawah harga dan berbagai macam, lalu dia jual. Manfaat hasil itu untuk apa? Untuk menjalankan program lembaga untuk anak miskin dan berbagai macamnya. Nah, kita juga bisa lihat misalnya ada banyak lagi pola-pola penggalangan dana di Indonesia, ya, yang artinya tidak hanya bersifat uang, ya, ada yang bersifat benda, ada bisa bentuknya tenaga, ya, dan berbagai macamnya. Nah, tapi memang kalau kita bicara fundraising identik orang mengatakan uang, ya. Tapi sekarang sudah dikemas misalnya dengan begitu banyak cara misalnya. Nah, saya punya buku adalah pola penggalangan dana sosial, ya. Ini ada pola dan strategi. Ini artinya ada banyak sekali pola dan strategi yang digunakan oleh lembaga dalam menghimpun dana. Dan itu berbagai macam caranya, ya. Jadi tentu pada akhirnya adalah bagaimana kemudian lembaga itu bisa eksistensinya keberadaannya tetap berjalan, lalu kemudian pertumbuhannya juga menjadi bagus. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Nah, dasar hukumnya apa, Pak Hendra? Kalau kita tanya bahwa secara sederhana di sini kita bisa lihat fundraising diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Lalu kemudian dasar hukumnya apa, Pak Endra? Nah, dasar hukumnya ada Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ya. Lalu kemudian ada Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, ada banyak lagi, ada PP-nya, ya, PP 1414 tentang zakat, ya, tahun 2014, lalu kemudian ada PP wakaf juga, ada banyak lagi peraturan-peraturan terkait tentang fundraising ini. Nah, dari sekalian, nah tujuannya apa tadi? Menghimpun dana, memperbanyak donatur, ya,
lalu meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan relasi dan pendukung, meningkatkan kepuasan donatur. Nah, kalau donaturnya puas, ya senang, besok dia sedekah lagi di situ. Nah, bagaimana sejarah fundraising ini? Nah, pada Yunani atau masa Roma klasik, warga mengumpulkan uang untuk membangun ya amphitheaters ya sebesar misalnya untuk pesta festival bagi semua warga negara dan untuk permainan olimpiade dan berprestasi. Saya pernah ke Yordan, saya sudah pernah lihat ini peninggalan Romawi kuno ini di Yordan misalnya, teater-teater besar dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian kita bisa juga lihat untuk apa fundraising ini, ya. Dia untuk dana keagamaan, dapat dilihat dalam semua agama, dalam Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, ya, dana amal digunakan untuk membangun tempat ibadah dan perawatan bagi masyarakat miskin. Nah, hal ini dasarkan atas motivasi pahala yang akan diterima dari pendonornya. Jadi bisa kita perhatikanlah hampir semua agama demikian kira-kira. Di Islam ada zakat, misalnya ada wakaf, ya. Di Kristen ada titen, ya. Di Buddha, di Hindu dan demikian hampir semua punya konsep yang mirip sama kira-kira. Nah, lalu kemudian di masa di masa Rasulullah juga demikian. Kita bisa perhatikan misalnya pembangunan Masjid Nabawi dan berbagai macamnya. Di situ ada konsep menghimpun dana, ya. Kemudian tenaga dan berbagai macamnya. Lalu kemudian di perang Tabuk misalnya, 30.000 pasukan dan 10.000 ekor kuda sepenuhnya dibayar oleh sumbangan sukarela. Nah, jadi kalau kita bertanya apakah pernah dilakukan di masa Rasulullah dan para sahabat, pada dasarnya sudah diterapkan, kira-kira sudah dimulai bagaimana ajakan untuk kemudian menghimpun dana untuk amal ini dan berbagai macamnya, ya. Lalu kemudian kalau kita buat, ya ada individu, perusahaan, ya, lalu ada pemerintah dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ini ada beberapa pesantren, ya. Lalu kemudian ini adalah amal seperti Darut Tauhid, ya, yang juga giat menghimpun dana wakaf, zakat dan berbagai macamnya, DPU dan berbagai macamnya. Lalu juga ada dompet duafa misalnya, ya, pemberdayaan lembaga Ziswap, ya, melalui rumah sakit, ya, dan berbagai macamnya. Dan ini sungguh sangat menarik, ya. Jadi bagaimana menghimpun. Yang menarik bagi saya ketika dompet duafa membangun sebuah rumah sakit atau apa, dan itu bekerja sama dengan perbankan dan berbagai macamnya. Nah, itu misalnya langsung dipotong melalui perbankan, itu menjadi menarik, ya. 10.000 kali 10.000 saja, 10.000 orang sudah berapa uangnya? Nah, ada pesantren tazakah dan berbagai macamnya, dan hampir banyak saya pikir konsep-konsepnya. Bahkan sekarang cara fundraising ini sudah berkembang secara teknologi, ya. Oleh karena itu penting juga bagi kita mempelajari digital marketing di dalam fundraising ini. Nah, pola penghimpunan dana di masa lalu dengan sekarang sudah berbeda, adik-adik sekalian. Kalau dulu orang langsung datang, ya, berkirim email dan berbagai macamnya. Sekarang platform-platform seperti ini begitu banyak sekali, ya. Jadi kerjasama. Ada misalnya pergi ke beberapa masjid seperti di Istiqlal atau masjid lain di Jakarta, itu kan kotak amalnya kan sudah ada barcode, ya. Jadi orang nggak bawa uang cash lagi, orang cuma bawa handphone lalu scan barcode di kotak amal itu. Jadi bagi saya ini sebuah perkembangan yang menarik dari sisi fundraising di Indonesia kira-kira. Jadi jangan lagi berpikir fundraising itu hanya bersifat uang lalu kemudian dan berbagai macamnya. Ya, jadi sudah berkembang, caranya juga sudah berkembang luar biasa. Coba perhatikan bagaimana cara Basnas, ya, dengan begitu banyak platform-platform dan berbagai macamnya, dia mampu. Nah, hari ini kalau fundraisingnya sudah tidak menggunakan market digital, itu sudah ketinggalan, mati dia. Kalau mati dia berarti dia tidak ada pendapatan dari fundraising. Kalau tidak ada, ya mati juga lembaganya kan. Nah, jadi oleh karena itu harus memang beradaptasi, ya. 3 bagi saya, dia harus inovasi, ya, dia harus inovasi. Ya. Lembaga harus melakukan inovasi, ya. Lalu yang kedua, dia harus beradaptasi. Nah, adaptasi itu apa? Menyesuaikan. Nah, sekarang gaya milenial, apa gaya milenial? Gaya milenial gaya yang senantiasa dia nggak bawa uang kemana-mana, dia cuma pakai dompet dompet digital dan berbagai macamnya. Maka penghimpunan dana fundraising juga harus beradaptasi dengan gaya milenial. Lalu yang ketiga, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah kerjasama. Nggak bisa dompet duafa sendiri, Basnas sendiri. Mereka harus melakukan kerjasama, kolaborasi untuk bisa mencapai penghimpun dana yang bagus. Nah, saya pikir ini ya adik-adik sekalian, ya, inovasi,
terus berinovasi apa kira-kira, mulai sekarang kita kenal dengan ATM beras. Nah, itu bayangin ya. Dulu misalnya cuman ada uang kan, sekarang ada ATM beras dan berbagai macam. Lalu beradaptasi lah dari sisi penginput metodenya. Lalu kemudian harus kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kerjasama antar lembaga. Ini tentu akan menjadi sangat menarik dalam pengumpulan. Saya pikir itu adik-adik sekalian ya. Bagaimana potensinya? Potensinya tentu menarik sekali. Kita punya banyak lembaga zakat, wakaf, dan lembaga-lembaga amal lainnya, ya. Dan UIN pun punya trust fund UIN, ya. Yang masya Allah di tengah pandemi ini, UIN pun mampu memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdampak COVID. Saya berharap juga ke depan mudah-mudahan IIKI juga punya ya, sehingga kalau terjadi pandemi seperti ini tidak perlu kemudian mahasiswa harus berhenti kuliah dan berbagai macamnya, tapi kemudian ada lembaga-lembaga amal ya, lembaga-lembaga trust fund ya yang kemudian bisa membantu. Nah, contohnya adalah UIN di tengah pandemi ini saya dengar Masya Allah luar biasa, jadi dia mampu memberikan bantuan yang begitu banyak pada mahasiswa melalui lembaga itu. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Jika ada hal-hal yang ingin adik-adik tanyakan yang belum paham atau mengerti, kita akan diskusikan di kelas ini. Silakan.